Ya yang pasti kaget gitu karena menurut saya tidak ada kesalahan coach STY yang besar gitu. Kita tahu juga Piala AFF kan memang mau ngasih jam terbang buat pemain muda gitu. Itu bukan target kita. Justru kita fokus ke buat pra Piala Dunia. Ini kayak kalau menurut saya pribadi saya nggak tahu lah yang di dalam federasi itu ada apa segala macam ada apa. Tapi mungkin kalau menurut saya pribadi ini bukan keputusan Pak Erik aja sih. Karena menurut saya kalau Pak Erik kayaknya nggak mungkin deh kita di tengah-tengah perang yang hampir mungkin kita menangin tiba-tiba kita ganti jenderal. Terus yang lagi perang nih apa pemain-pemainnya atau itunya kan bingung juga kita harus ngapain gitu. Sampai kalau lihat dari story-storynya pemain-pemain juga Marcelino bilang gue kayak kehilangan dunia gue. Ya berarti kita tahu dong lihat story terakhir Marcelino I lost my world gitu. Asnawi juga bilang 4 tahun ini lu baik banget segala macam bla 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 ya, tapi balik lagi kita nggak tahu nih yang ada di dalam federasi seperti apa. Tapi kalau saya pribadi sih saya tetap dukung timnas siapapun pelatihnya karena udah kepalang tanggung. Karena menurut saya kalau tidak sekarang kedepannya susah lagi nih mau jadi peserta Piala Dunia. Sekarang tuh momen yang paling pas menurut saya. Iya kalau kita lihat STY ngebangunin semua orang jadi cinta bola gak sih sekarang? Kayak semuanya cewek-cewek sampai kayak siapa juga kayak cinta bola ya mungkin gara-gara STY juga gitu. Yang tadi banyak kritik latihannya keras atau dan lain tapi kebukti gitu. Kita ada hasil yang kita dapat. Nggak mudah loh menang lawan Arab. Dulu kita big match kita lawan siapa sih? Lawan Singapura paling, lawan Malaysia. Sekarang big match kita lawannya Jepang, lawannya Arab Saudi. Jadi kita tuh udah naik level. Emosinya sih lebih kesedih sih gitu karena aku beberapa kali ketemu coach STY yang menurut aku humble banget dan aku juga kadang sering mikir tuh kalau lagi sendiri duh coba gue sempet dilatih dia ya, sempet mikir kayak gitu juga karena kayaknya pelatih walaupun keras tapi apa pelatih tuh sebagus apapun taktikal tapi lebih bagus pelatih yang punya chemistry sama pemain gitu ya. Kayak kalian juga kerja bosnya sebagus apapun tapi kalau bosnya mengayomi, bosnya bisa ada waktu ngobrol, ada waktu bercanda, ada waktu serius, enak banget gitu. Karena yang kita lihat juga antar pemain chemistry udah dapet banget sama coach STY. Iya ya, katanya tanggal 12 Januari kan ada apa konferensi persnya, apa alasannya atau apa. Tapi kalau menurut saya pribadi kalau hasil ya kita juga nggak bodoh-bodoh amat lah soal bola. Kalau hasil enggak lah menurut saya. Kita juga bingung apa alasannya. Ya kalau menurut saya kalau ngomongin jejak pemain dia pemain bagus gitu. Tapi kalau ngomongin untuk jejak pelatih kayaknya coach STY masih lebih bagus daripada dia deh rekam jejaknya gitu. Coach STY pernah megang Korea Selatan di Piala Dunia, mengalahkan Jerman gitu. Tapi kalau Patrick Kluivert kalau tidak salah pernah ngelatih Barcelona dan juga nggak bagus-bagus amat juga. Ya karena menurut saya waktunya mepet gitu dan juga kecuali hasil kita jelek boleh. Tapi kan hasil kita nggak jelek, kita masih benar-benar masih ada kesempatan buat Piala Dunia gitu. Jadi ya tetap optimis karena saya pemainnya banyak teman saya gitu, saya nggak boleh bilang saya nggak optimis gitu. Saya tetap optimis sama mereka, tapi dengan pergantian pelatih ini semoga tidak menghilangkan konsentrasi mereka di lapangan dan semoga pelatih baru bisa cepat chemistry-nya dapat sama pemain. Ya beberapa waktu lalu aku juga sempat makan sama Rido, dia cerita banyak juga soal STY gitu kan. Rido juga salah satu pemain yang jahil sama STY kalau nggak salah. Ya berarti kan kalau pemain berani sama pelatih itu bukan berani ya, maksudnya udah dapat feel-nya gitu, udah enak gitu. Jadinya ya saya sayang banget sih coach STY diganti sekarang. Dan bahkan mungkin dampaknya juga ke anak STY juga ikut berkomentar bahwasanya kayak Indonesia bakal menyesal ataupun dia juga kecewa dengan bapaknya yang diberhentikan. Ya menurut saya wajar sih, jangankan anaknya gitu, banyak warga Indonesia juga berpikiran seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Mudah-mudahan timnas juga bisa lolos Piala Dunia juga siapapun pelatihnya. Tapi STY tetap pergi sebagai pemenang sih menurut saya. Sampai mungkin ini Akima ulang tahun yang keberapa dan gimana perayaannya? Yang keempat, perayaannya singkat aja cuma di sekolah karena dia kayak mau sama teman-temannya sekolah gitu udah. Anak umur 4 tahun udah bisa request sekarang gitu. Jadi sederhana aja sih. Udah banyak hal yang aku kaget sih gitu kayak misalnya aku malam-malam udah rapi gitu kayak Pipa mau kemana ya gitu, kayak bukan Mimanya lagi yang nanya gitu, udah dia yang nanya Pipa mau kemana ya, mau pergi lagi, kok pergi malam-malam, kayak udah kayak gitu, kayak agak shock aja, kayak cepet banget anak itu bertumbuhnya. Dia kayak lebih ke sport deh gitu, lebih ke sport tuh suka banget sama bola gitu. Jadinya ya terserah dia sih. Kalau aku mau jadi putri Indonesia boleh, mau jadi model boleh, yang penting jadi orang baik aja loh. Dia minta sepeda sama sepatu roda, tapi sepatu roda aku belum kasih karena takut. Jadi baru dibeliin sepeda aja. Luar biasa banget sih gitu. Karena Bunga tidak, dari Aklima lahir Bunga tidak mau pakai neni, tidak mau pakai babysitter, jadi memang ngurusin sendiri sampai detik ini. Jadi perannya luar biasa banget. Iya, nggak mau kehilangan momen sama anak, sama satu nggak mau nyesel di kemudian hari gitu. Takut kan banyak kasus-kasus yang
kita aja kadang sama anak sendiri aja suka nggak sabar gimana orang gitu, nggak takut ntar ada yang dicubit atau apa, kita menghindari hal-hal itu sih. Kalau gadget ada waktunya, tapi kita lebih ngarahin keluar sih, kayak sepeda memang outdoor gitu. Iya, nggak, jadi dapetin apapun tidak segampang itu sih, jadi harus ada targetnya dulu baru dia bisa dapat apa yang dia mau. Belum deh kayaknya, nanti umur 5 tahun aja. Kayaknya belum tahu deh. Kayaknya belum tahu, tapi paling kalau sahur suka bangun sih tahun lalu, terus aku jelasin ini puasa, nanti Pipa makan lagi pas maghrib gitu. Terus dia lihat, kok Pipa makan pas siang-siang, nggak ini, Pipa lapar lupa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.